Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soegar Ahmad Dimazio dari mahasiswa akuntansi teknokrat dengan NPM 2541270. Di sini saya ingin menyampaikan bahwasannya etika dan etiket dalam berbisnis itu sangat penting. Jadi langsung aja ke videonya. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan etika dulu? Kita harus paham dulu apa itu etika dan apa itu etiket. Pengertian etika dalam bekerja. Etika adalah sikap atau nilai dan perilaku diri kita yang harus dimiliki seseorang dalam bekerja agar dapat menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Menurut Sunyoto di 2016, dia mengungkapkan etika kerja terbagi menjadi beberapa dimensi. Ada etika perusahaan mengatur hubungan perusahaan dan karyawan sebagai satu kesatuan di lingkungan kerjanya. Yang kedua ada etika kerja individu, mengatur perilaku antara perusahaan dan karyawan, mengatur interaksi antar rekan kerja. Itu pernyataan menurut Sunyoto. Di sini kita ada studi kasus. Studi kasusnya adalah seseorang kru produksi terlambat datang saat proses syuting berlangsung sehingga menghambat pekerjaan tim. Menurutmu, mengapa sikap tersebut dapat mempengaruhi hasil produksi? Jadi bagaimana menurut kalian? Kenapa seseorang yang tidak disiplin atau tidak memiliki etika dalam bekerja atau dalam berkontribusi dalam suatu tim itu bisa menghambat kerja suatu tim? Di sini masalahnya adalah dia datang terlambat, yang seharusnya dia harus datang on time dan bisa dimulai tuh scene-nya. Dia bisa stripping kalau di dalam film tanpa, dan pastinya di film itu akan banyak retake. Kalau dia sudah telat, itu akan memakan jam juga, dan itu akan merugikan PH tersebut. Karena karyawan yang berada di proses syuting tersebut, setiap jamnya itu dibayar. Jadi kalau misalkan PH-nya itu membayar, tapi karena satu orang tersebut ini yang datangnya terlambat sehingga menghambat produksi film tersebut, itu bisa merugikan. Karena ya karyawannya nggak ngapa-ngapain, dan itu merugikan sekali bagi PH tersebut. Jadi jalannya syuting tersebut akan memakan waktu. Kita lanjut. Pentingnya etika kerja menurut Dr. James J. Spilton SJ. Menurut Dr. James, etika adalah memperhatikan suatu tingkah laku manusia di dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan moral. Etika lebih mengarah ke penggunaan akal budi dan objektif guna menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang terhadap lainnya. Kita kutip pernyataan dari Dr. James ini adalah suatu tingkah laku manusia di dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan moral. Jadi etika ini sangat berpengaruh pada kognitif seseorang untuk mengambil decision. Kalau dia nggak punya etika, berarti dia sedikit menggunakan logika untuk berpikirnya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, dan itu akan menimbulkan kerugian bagi banyak orang kalau dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan menurut Dr. Burhanuddin Salam, etika adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang membicarakan perihal suatu nilai-nilai serta norma yang dapat menentukan suatu perilaku manusia ke dalam kehidupannya. Kita kutip pernyataan dari Dr. Burhanuddin Salam. Etika adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang membicarakan perihal suatu nilai-nilai serta norma yang dapat menentukan suatu
perilaku manusia. Jadi etika ini menggambarkan karakteristik seseorang. Kalau dia tidak bisa menghargai hal kecil, pasti dia orangnya tidak teliti dalam bekerja. Contohnya aja kalau dia mensepelekan waktu atau disiplin, itu kan sangat berpengaruh kalau kita sedang berkontribusi dalam suatu tim atau suatu organisasi. Pernyataan selanjutnya dari WJS Purwadarminto. Jadi menurut Mr. Purwadarminto ini, etika adalah ilmu pengetahuan tentang suatu perilaku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik dan buruknya, yang sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia. Jadi etika ini dalam bekerja ini dia bisa merasa juga, ada simpati juga di dalam beretika ini. Jadi dia tahu kapan harus berperilaku seperti apa ketika menghadapi orang yang berbeda-beda. Kan kita nggak tahu di dalam suatu pekerjaan, di dalam suatu tim, organisasi, pasti ada sifat yang kita menjengkelkan seseorang, tapi kita harus terima, kita harus bisa mengatur itu semua. Nah itu dia, harus ada sikap profesional di dalam suatu kerja tersebut. Sikap profesional meliputi tanggung jawab, disiplin waktu, dan kemampuan bekerja sesuai tugas yang diemban. Sesuai tugas yang diemban ini kayak sesuai porsinya, bukan seporsi mie ayam atau seporsi kekalahan. Ya kurang lebih sebegitu itu, intermezzo. Jadi selanjutnya ada kerja sama tim, itu berpengaruh dalam etika dalam berbisnis. Dalam industri penyiaran, keberhasilan produksi sangat bergantung pada kerja sama tim. Setiap anggota harus saling menghargai dan berkomunikasi dengan baik. Balik lagi ke bahasan yang pertama tadi, yaitu studi kasus tentang produksi film, yang ada satu orang yang menghambat atau menghambat kinerja suatu tim produksi tersebut dan merugikan PH-nya ya. Dan etika juga itu harus ada di komunikasi kita. Komunikasi yang sopan, jelas, dan efektif sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman selama proses produksi berlangsung. Jadi kita harus menggunakan tutur kata yang baik, yang bisa diterima seseorang tanpa melukai hati orang tersebut. Meskipun keadaan kita sedang mood kita jelek, tapi kita harus menghargai. Orang tidak perlu tahu kita itu harus kayak apa, tapi kita harus bisa menghargai orang tersebut. Itu yang dinamakan dengan etika dalam bekerja. Selanjutnya ada tanggung jawab kerja. Setiap pekerja harus menyelesaikan tugas sesuai perannya. Kelalaian satu orang dapat berdampak pada keseluruhan hasil produksi. Ini kita sedang membahas studi kasus yang pertama tadi ya. Jadi setiap pekerja itu harus menyelesaikan tugas sesuai perannya. Jadi kalau dia suruh datang take on time jam 7, ya dia seharusnya setengah 7 udah harus ada di lokasi standby. Karena ya dia bisa melakukan stripping, membaca naskah dia, menghafal. Kan itu sangat sulit ya kalau menghafal. Dia harus menjiwai, kan sangat sulit. Tapi yang namanya aktor, dia pasti dia harus berpengalaman. Kalau aktor berpengalaman, udah pasti jam terbangnya pasti tinggi, dan dia punya cara sendiri. Dampak pelanggaran etika dalam bekerja. Pelanggaran etika kerja dapat menyebabkan konflik, keterlambatan produksi, dan menurunnya kualitas hasil kerja dalam industri penyiaran. Bisa saja hasil editingnya yang misalkan kita sedang berbicara pada film yang sedang naik daun, itu kan pasti sangat ditunggu para viewersnya, para penikmat film tersebut. Tetapi karena satu orang ini memakan waktu dan memakan produksi yang lama selama pengetekan atau pengambilan video,
Jadi kan tim editing sangat gedubak-gedubruk atau sangat harus cepat-cepat. Ketika dia mengedit sangat cepat-cepat, yang namanya cepat-cepat tersebut pasti hasilnya tidak akan maksimal. Dan itu sangat berpengaruh pada penyiaran. Meskipun sudah all out aktor tersebut, tapi kalau editnya kurang, penempatannya salah, itu bisa berdampak buruk pada penilaian terhadap film tersebut. Oke, jadi kita langsung masuk ke terakhir, itu kesimpulannya saja. Kesimpulannya adalah etika kerja merupakan dasar penting dalam industri penyiaran untuk menjaga profesionalitas, kerjasama tim, dan kualitas hasil produksi yang terbaik. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Bila ada kurang salahnya kata, mohon maaf, dan bila